Jadi asal sumbernya daripada timbulnya syahwat itu yang 4 macam ini. Apa? Penglihatan, kemudian pikiran, kemudian perut. Nah, daripada memasukkan yang syubhat, apalagi yang haram. Syuhada'i wassalihin, thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa jami'il muslimina wal muslimat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ma'ala bi hadzal kitab an Allah al-karim yatakashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yashfi maradana wa rahmatana wa yaqdi hajatina hajatan fid dunya bil masarah وحاجة في الآخرة بالمغفرة واختم لنا بالحسنى والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نوى به سلفنا الصالحون إلى حضرة النبي. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أبدا آبدين ودهر الداهرين والحمد لله رب العالمين. ومن السنة في المسجد نية الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه سنة لله تعالى. Pertama-tama yang kami ta'zimi dan kami hormati para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan segenap takmir Masjid Darul Falah, jamaah salat subuh dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur atas segala nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini atau subuh hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan dan juga kemudahan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga dicurahkan Allah kepada baginda Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kemudian melanjutkan kajian kita, yaitu tentang memelihara anggota. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa ammal faraju fahfadhu an kulli ma harramallahu ta'ala kazina wal liwati wal musahaqati lil mar'ati ma'a misliha wal mukhafazati lirrajuli ma'a mislihi wal istimna'i bil yadi wal wat'i fil haidi wa fit tuhri qabla al ghusli minhu wa ityanil bahimah wa kun kama qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin.
Ila akhir maqalal musannif. Kemudian selanjutnya, dan adapun faraj. Mohon maaf, faraj ini maksudnya kemaluan, baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan. Ini juga salah satu anggota yang wajib dipelihara. Jadi kalau bahasa Arab itu mutlak, jadi kita tuh satu kalimat faraj itu baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Kalau bahasa kita lah agak sedikit kada nyaman. Nah itu, ini wajib dipelihara. An kulli ma harramallah fahfadhu, maka hendaklah engkau pelihara dia daripada segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya kazina, ini sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Wal liwati, dan liwat. Zina ini kan tentunya pas saja, artinya di kemaluan yang di depan itu zina, tapi min ghairi aqdin sahihin, tanpa ada akad nikah yang sah, itu zina. Adapun liwat ini mohon maaf di belakang. Nah itu, ini liwat namanya, kaliwatan. Kemudian wal musahaqati lil mar'ati ma'a misliha. Apa ya bahasa kami itu, ya mohon maaf ya, betumpang batang paha. Nah nisa, tapi ma'amis liha, sama-sama perempuan. Apa bahasa di sini? Sama ya Allah. Nah, paham ya kalau pian? Wal mukhafazati lirrajuli ma'amis liha, ini sama maknanya. Musahaqah itu bagi perempuan, adapun mukhafazah itu laki-laki di sini. Maksudnya juga tumpang batang paha sama laki-laki. Nah, ini hati-hati nih. Kalau perempuan kan lesbia, gitu ya. Kalau laki-laki apa namanya tuh? Gay. Nah, gay. Nah ini kalau istilah yang sekarang itu LGBT, LGBT, apa itu? Lesbi, gay, B itu apa itu? Nah, paham ya Allah, belum nggak diingat juga apa itu, karena kadang memperhatikan punya itu dilarang sudah. Nah adapun zina, nah ini tentu sangat perbuatan yang sangat keji, sehingga dalam Al-Quran mendekatinya saja tidak boleh. Dalam ayat lain wala taqrabul fawahish, karena zina itu termasuk fawahish, perbuatan yang keji. Ini umum fawahish di sini, tapi dalam ayat yang lain kan wala taqrabuz zina, itu lebih eksplisit namanya, lebih jelas gitu. Nah wala taqrabuz zina, dalam ayat sini wala taqrabul fawahish. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Katakan wahai Muhammad bagi orang-orang yang beriman, yang mereka menutup daripada penglihatan mereka dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka, itu lebih bagus bagi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini
memerintahkan baik kepada kaum laki-laki ataupun kepada kaum perempuan untuk gaddul basar. Apa gaddul basar? Karena zina itu biasanya berawal daripada melihat. Anil haram, daripada yang diharamkan. Apa itu? Syahwat atau tadi kemaluan. Jadi mohon maaf, melihat kemaluan itu dari kita pribadi aja ya, tanpa ada hajat itu bisa makruh. Malepun seorang, kalau kayak Sayyidina Ali kan dalam riwayat ada karamal wajah, ada kan? Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ada yang mengatakan itu karena beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Kalau kita setiap hari, Pak, ya, nah, tanpa ada hajat tapinya tuh. Nah, apalagi melihat punya orang lain. Artinya auratlah secara umum. Aurat itu bisa menimbulkan syahwat. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh mengharamkan perbuatan zina ini dalam begitu banyak ayat Al-Qur'an. Sehingga diriwayatkan dalam Al-Imam Al-Ghazali beliau meriwayatkan daripada sebahagian para sahabat, Iyakum wazina, jauhilah oleh kalian daripada perbuatan zina. Fa inna fihi sitta khisalin, karena sesungguhnya pada perbuatan zina itu ada 6 hal atau 6 perkara yang disebabkannya. Perkara ini sangat tidak baik. Salasun atau salasin fid dunya, 3 waktu di dunia, wasalasin fil akhirah, dan 3 yang lainnya di akhirat. Jadi dengan sebab zina orang mendapatkan 6 perkara ini. Fa ammal lati fid dunya, adapun perkara yang terjadi di dunia dengan sebab zina itu adalah fanuqsanu rizqi, berkurangnya rezeki dengan sebab zina. Wa qat'ul ajali, dan bisa memperpendek ajal. Orang tuh kan kalau berzina bisa terjadi penyakit, dan itu sudah dibuktikan kan, baik laki-laki ataupun perempuan. Biasanya kalau laki-laki itu sepilis namanya, sepulus ke sepilis sama ya, mun pulus nyaman duit namanya kayak. Kalau perempuan itu bisa terjadi kanker kemaluan, karena pasangannya beda-beda. Kemudian wasawadul wajhi, dan bisa menghitamkan muka. Maksudnya apa ini? Menghitamkan muka ini kinayah bahwa orang yang berzina itu sudah dianggap jelek. Kan dalam pandangan kemuliaan itu kan di wajah ya. Nah, tapi kalau sudah melakukan ini dipandang jelek sudah. Nah, kecuali mereka bertaubat. Wa ammal lati fil akhirah, adapun sesuatu yang akan terjadi di akhirat kelak, itu yang pertama faghadbullahi ta'ala, itu dimurkai oleh Allah. Jadi kalau sudah dimurkai ini
kita mohon maaf murka seseorang saja min khalqillah daripada makhluknya Allah itu kan kita takut, apalagi kita orang bawahan. Bupati marah pian ketir-ketir itu anak buahnya, apalagi ini Allah Subhanahu wa taala yang murka. Wasyiddatul hisab, dan kelak akan mendapatkan kerasnya hisab. Nah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadukhulun nar, dan akan masuk neraka. Akan masuk neraka. Apabila mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini kita sudah memasuki bulan Rajab kan? Nah, di antara perkara yang dianjurkan oleh para ulama itu adalah kasratul istighfar fi hadzal syahr. Itu memperbanyak istighfar pada bulan yang mulia ini. Karena Rajab itu termasuk Asyurul Hurum. Di bulan di mana termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu berurutan, terpisah satu itu Rajab. Nah, di antara yang dianjurkan itu adalah memperbanyak membaca istighfar. Maka ada istilah oleh ulama itu istighfar Rajab, ada kan? Istighfar Rajab seperti itu. Adapun amaliyahnya itu banyak aja sudah kita tahu itu indal ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar, dan jangan lupa membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya sambil dihayati membaca itu. Nah, jangan sekedar membaca aja. Insyaallah kalau kita sambil menghayati Rabbi firli warhamni wa tub alayya kan 70 pagi, 70 sore atau malam kita baca itu dengan penuh penghayatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kada terasa tuh mengalir air mata itu. Dan kita sebagai hamba Allah yang banyak kesalahan itu sudah selayaknya. Jadi apabila kita jatuh dalam satu dosa, maka fauran bertobatnya, bersegera, jangan berlambat-lambat. Halakal musawifun. Nah. Jadi pernah Pak, kami itu ya ada orang yang datang lah, ada namanya pemabuk, bahkan penzina juga, penzina, tapi bukan perempuan yang datang, laki-laki, artinya pernah melakukan, bahkan sering melakukan zina. Mereka tanya bagaimana taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak bilangin, jenengan datang ke sini itu sudah luar biasa. Langkah apa itu dari rumah ke sini dengan niat taubat yang benar itu sudah merupakan bagian taubat. Tinggal bagaimana nanti memperkuat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya menghindari teman-teman yang mungkin bisa mengarahkan kita kepada melakukan dosa tersebut. Dan kalau perlu hijrah sekalian. Artinya jangan lagi tempat tinggal di situ. Kalau memang di situ terjadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara sekian atau sedikit diantara banyaknya hal-hal yang disebabkan perbuatan zina. Nah, adapun liwat ini asyaddu minaz zina. Kan kedua tadi liwat. Asyaddu minaz zina. Ini lebih jelek daripada zina. 5 ruya an Anas bin Malikin. Karena direwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi. Apa ujar Anas? Nabi pernah bersabda, man la ta, siapa yang melakukan perbuatan lewat,
la yajidu raihatal jannah, dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Wa inna raihataha, dan sesungguhnya bau itu surga, la tujadu min masirati khamsi mi'ati amin, dia akan didapati dengan jarak atau mulai dari jarak perjalanan 500 tahun. Maka orang yang melakukan liwat ini tidak bakalan mencium bau surga. Artinya mencium saja tidak, apalagi memasukinya. Bahkan dukhulun nar. Lagi-lagi kalau dia tidak bertaubat. Cuman jangan nanti berarti gampang aja. Artinya untuk menghilangkan dosa itu cukup taubat. Anggapan seperti ini keliru. Kan kita berupaya mungkin jangan sampai melakukan dosa, meskipun dosa itu akan hilang kecuali kekufuran atau kesyirikan. Itu betul-betul itu kembali kepada Islam, artinya mengulang syahadahnya. Nah, adapun selain itu cukup taubat dengan benar, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya setiap perbuatan ada konsekuensinya. Setiap perbuatan yang tidak baik itu, nah itu perbuatan lewat. Ini pernah terjadi di zamannya Nabi Lut, ada kan? Nabi Lut, sehingga mereka diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di bawah ke atas, yang di atas ke bawah, dibalik kayak bumi itu kan, terpendam. Nah itu. Nah ini masih ada, berarti ini mewarisi penyakitnya kaum Nabi Lut kalau melakukan ini. Nah zina juga. Jadi ada beberapa perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan termasuk dosa besar ini yang sudah dianggap biasa di akhir zaman, yaitu apa? Satu, zina. Ini dianggap biasa, ya kan? Nah, dianggap biasa. Bahkan mohon maaf, disediakan tempatnya, itu lokalisasi. Nah, jadi orang tahu semua ini harusnya diberantas, bukan disiapkan tempatnya. Ya memang sih yang namanya kemaksiatan itu selalu ada, paling tidak itu bisa itu dikurangi, mengurangilah kita. Ini yang nyaman tuh pemerintah sebetulnya, ya kan? Nah, pemerintah. Jadi mereka menyiapkan lapangan pekerjaan, nah, agar sampai jangan mengulangi perbuatan ini. Kemudian wal istimna'i biliat, mohon maaf, yaitu istimna biliat. Kalau bahasa kerennya itu ya agak nyaman sih memang, atau zina dengan tangan, ya gitu aja, ya kan? Zina dengan tangan, ini nama istimna biliat. Dijaga kamu lawan itu. Nah, kalau tadi masturbasi biasanya kan, nah, seperti itu. Nah. Kemudian wal wat'i fil haid. Ya mohon maaf, ini wata atau berhubungan pada waktu masih haid. Nah, itu harus sabar laki-lakinya kan, ya. Maka biasanya terkadang itu orang kalau sudah masa-masa itu haid, perempuan itu mungkin bisa naik itu syahwatnya itu laki-laki, godaan apa? Godaan pingin menambah.
Ini juga dilarang. Bahkan kata Ibnu Abbas, kalau itu perempuan diwata pada waktu haid akan menimbulkan penyakit. Di antaranya penyakit kusta kalau bahasa kita. Kusta itu yang terputung-putung tuh kah? Itu kusta. Nah, ada juga mengatakan abras. Abras itu yang ada putih-putih di kulit. Nah itu menurut pendapat Ibnu Abbas. Kemudian wafit tuhri, atau pada waktu sudah suci tapi qablal ghusli minhu, belum bebersih itu perempuan. Artinya damnya, darahnya sudah inqita, terputus sudah darah itu perempuan, artinya berhenti dia mengeluarkan darah haidnya, lalu digauli tapi belum mandi, nah belum bersih dia, itu juga tidak boleh. Dan meskipun ada pendapat yang mengatakan boleh, kalau tidak khilaf itu dalam kitab I'anatut Talibin disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Artinya kalau sudah inqita'ud dam, terputus darahnya, meskipun belum bersuci, belum mandi maksudnya kan, daripada haidnya, itu boleh. Tapi jangan juga sabar dahulu. Apa susah? Paling sebentar mandi itu kan. Nah, jadi pendapat di sini juga kebanyakan ulama yang memang mengharamkan. Artinya sudah bersih itu perempuan, artinya darahnya tidak keluar lagi, tapi belum mandi, digauli, maka di sini tidak boleh, haram hukumnya. Nah, ini biasanya pengantin hanyar, yang ada sabar biasanya. Kemudian wa'id yanil bahimah, naudzubillah, ini juga termasuk haram, mendatangi atau menggauli binatang. Apa nyamannya lah, apa nyaman dijar binatang digauli. Ini pernah terjadi zaman dahulu. Ada orang yang ahli ibadah, kalau tidak khilaf disebutkan oleh Imam Al-Makki dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Jadi ada orang ahli ibadah tapi dia ibadah tanpa ilmu. Orang tuh biasanya kalau sudah beranjak dewasa kan, itu biasanya pasti ada hormon lebih naik kan, kebutuhan biologisnya lah seperti itu. Nah dia ada kepikiran ke situ. Itu sudah fitrahnya ya, fitrah manusia, kecuali memang orang yang tidak normal. Dia ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia membeli seekor keledai. Tapi oleh orang kampung di sana bingung, kan keledai itu biasanya jadi alat untuk ngangkut barang. Tapi itu binatang, kata orang di sana itu tidak digunakan pula untuk ngangkut barang, cuman ditaruh gitu aja. Untuk apa? Ditanyakan penduduk. Akhirnya dia jawab, artinya untuk melampiaskan hasratnya. Nah, sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya boleh. Makanya perlunya ibadah itu dengan ilmu. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang dilarang, artinya lewat kemaluan. Wakun, dan jadilah engkau sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka adalah orang-orang yang bagi faras mereka itu memelihara. Ay la yattabi'una syahwataha, jangan mengikuti syahwatnya. Nah itu, illa ala azwajihim, kecuali atas
pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, allati istahaqqu mubada'ajatahunna bi'aqdin nikah. Artinya yang memang mereka berhak untuk menggaulinya dengan akad pernikahan. Nah, ini semakin lawas, semakin lama uang panai larang bener. Nah, terkadang akhirnya mau nikahin laki-laki ini susah. Memang kebutuhan ya. Sebetulnya pernikahan itu tidak perlu semewah-mewah. Ya, supaya nyaman tuh laki-lakinya. Ini harus di gedung misalkan. Ya memang itu seperti itu yang banyak kan. Artinya kalau memang tidak mampu ya sudah. Akhirnya seadanya aja kan. Nah, karena sebaik-baik sidak itu, sebaik-baik apa sih kita, jujuran bahasa kami itu, uang panai itu adalah aisaruha, yang paling mudah. Nah, yang paling mudah. Nah itu supaya jangan terjadi perzinahan. Mohon maaf, apalagi yang punya anak perempuan, hati-hati kalau dia bergaul. Apalagi pulang tengah malam. Jadi kita sebagai orang tua misalkan nih, baik laki-laki atau perempuan sama saja. Kalau laki-laki biasanya dia khawatirkan ada mabuk-mabukan, ya kan? Karena yang banyak itu kan laporan di pemerintah itu apa? Kasus narkoba kalau yang paling banyak tuh. Nah, laki-laki, perempuan bahkan ada juga. Nah, jadi kalau mereka itu misalkan jalan, pian tanya mau kemana, ya kan? Dan sama siapa? Agar kita tahu sampai batas di mana pergaulan anak kita itu. Ini generasi nih. Jangan kita tidak tahu mau dia pulang tengah malam kah, sama siapakah dia berteman bergaul, tidak peduli, jangan. Ini bahayanya. Dikhawatirkan ya tadi terjadi perzinahan, mungkin mabuk-mabukan. Supaya kita ada perhatian. Ya, terkadang memang anak itu kan butuh perhatian kalau dari kita tuh, apalagi ilmu penting banget. Ya, jadi jangan sampai kita tidak tahu kemana mereka pergi misalkan. Beizin iya, tapi tanya kemana dan siapa temannya. Kan itu bagus, kalau terjadi apa-apa kan enak. Nah seperti itu. Au ma malakat aimanuhum. Aja kita ini hamba sahaya atau atas hamba, karena hamba itu dalam hukum Islam kan boleh untuk digauli, karena kan dibeli. Sebetulnya hukum hamba itu masih ada, cuman kan kalau istilah di negara kita kan ada hukum HAM namanya, hak asasi manusia. Tapi hak asasi manusia kada berlaku juga. Masih itu di Palestina itu dibom-bom. Cuman beritanya aja kurang sekarang. Itu masih, Pak. Itu nang kasihan tuh bayi-bayi kecil itu nah. Fa innahum ghairu malumin, karena mereka tidak tercela. Tidak tercela. Jadi hamba sahaya itu nanti boleh digauli setelah istibra. Nah, istibra itu aja kita setelah masa berlalu kebersihan itu perempuan setelah nunggu haid dulu. Kalau dia hamil menunggu dia lahir dulu. Nah, baru boleh digauli. Wala tasil ila haqiqati hibzil faraj illa bihibzil ain, dan engkau tidak akan sampai kepada hakikat memelihara kemaluan kecuali dengan memelihara penglihatanmu anin nazar, daripada pandangan fima la yajuzu, pada sesuatu yang tidak diperbolehkan syara'an menurut syariat. Jadi mata itu gadul basar tadi penting dulu. Jadi
Cara memelihara kemaluan itu batasi, atau jangan perlu memang melihat yang diharamkan. Apalagi kita punya media sosial, ya, punya HP misalkan. Nah itu salah-salah klik kan timbul harus itu. Salah-salah klik, kadang-kadang mohon maaf banyak itu beredar apa namanya promosi obat kuat, ya, terpencit sampai hendak tahu juga timbul belalu nang belepas pakaiannya. Oh tuha juga sudah kadang lagi beda pak, tuha tuh bah tambah rame itu kayaknya. Nah itu pandangan dulu, nah dipelihara. Wahib dil qalbi anit tafakkur, dan memelihara hati daripada tafakur, berfikir, fi mahasini ma yastahi, pada bagusnya dengan sesuai keinginan nafsunya, yaitu jangan sampai kepikiran macam-macam. Jadi makanya disunahkan ketika kita misalkan melihat apa aja barang bagus kah, nah, melihat itu bulik langsung datangi bini supaya jangan kepikiran lagi kayak itu. Kalau nah, ini apa aja Ustadz siapa tuh dilihat apa tuh bahasanya lah, oh nggak ada bisa membahasakannya tuh. Nah, dilihat berdosa aja kata dilihat barang bagus. Oh, jadi ada perang apa batin namanya itu. Jadi pertama tadi pandangan, kemudian hati, tafakur. Makanya Imam apa namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan manusia itu sebetulnya tertumpuk kepada 3 hal, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Qalbun syakirun wa lisanun dzakirun wa amalun salihun. Jadi yang berpikir itu bukan otak sebetulnya, bukan kepala, tapi hati. Jadi yang bisa menjernihkan atau menimbulkan perbuatan yang diridhai oleh Allah itu berpikirnya dengan hati, bukan dengan kepala. Berpikirnya dengan hati. Kemudian wahib dzil batni anis subhati wa anil harami bitarikil aula, dan daripada memelihara perut. Kayak gelap lagi lah, ini jam berapa sudah? Memelihara perut daripada yang subhat, terlebih daripada barang yang haram. Nah perut juga. Nah, karena kalau sudah dimasukkan yang barang yang subhat, apalagi yang haram, kan kalau sudah kenyang itu apa tuh, sudah kenyang maka akan kuat syahwatnya. Karena asalnya bibitnya pada yang haram, maka dia akan menumbuhkan, mengarahkan kepada yang haram pula. Syahwatnya akan kuat sehingga mungkin bisa terjadi perzinahan. Nah, fa inna hadhil arba'ah, karena yang 4 macam tadi, hifdzul ain anin nazar, wa hifdzul qalb anit tafakkur, wa hifdzul batan anis subah wal haram wa anis syaba', dan daripada kenyang. 4 macam ini namanya muharrikatun, yang bisa menggerakkan lisyahwati, bagi syahwat, wa magarisiha ay usuliha. Jadi asal sumbernya daripada timbulnya syahwat itu yang 4 macam ini. Apa? Penglihatan, kemudian pikiran, kemudian perut. Nah, daripada memasukkan yang syubhat, apalagi yang haram. Jadi 4 macam ini ya yang bisa menggerakkan syahwat dia. Makanya apa tuh dalam hadis itu,
apabila kalian mampu al-ba'at. Al-ba'at itu nafkah zahir, nafkah batin. Jadi hukum nikah itu asal sunnah, Pak. Asalnya sunnah. Nah, ada bisa jadi wajib. Nah, ada juga makruh, bisa jadi. Tapi asalnya hukumnya sunnah. Jadi ada orang tanya, dia punya misalkan harta, cukuplah untuk nikah, cukup untuk naik haji. Nah, ini didahulukan yang mana nih, nikah atau haji? Jadi ulama mentafsilkan, kalau dia aman daripada perbuatan yang diharamkan seperti zina, maka haji dulu. Nah, haji. Tapi kalau tidak aman, maka lebih baik nikah. Nah, karena masalah haji itu memang wajib kan, sedangkan nikah sunnah. Tapi kalau tidak nikah bahaya nih, terjadi zina. Nah, tapi kalau mampu aja haji, karena haji itu ikhtilaf bainal ulama, ada mengatakan wajibnya itu fauran, artinya menyegerakan. Ada mengatakan tarahi lit tarahi, ini balambat ama kadapa. Yang penting ada niat untuk pergi haji. Sekarang ada aja yang cepat itu haji furuda, ya kan? Ada cepat, ada punya harta silahkan. Jangan nunggu nanti. Nah, itu jadi 4 macam ini yang bisa menimbulkan syahwat ini, menguatkan syahwat. Nah, makanya dianjurkan nang kada kawan nikah nih, nah ini mohon maaf nang sudah nikah aman ya kan. Nah, nang kada nikah, kada mampu kawin juga, kada mampu nih, maka dianjurkan untuk memecahkan syahwatnya dengan cara berpuasa, banyaki puasa. Nah, karena dengan puasa itu di samping kita sehat apa? Sehat zahir maupun batin. Karena ujar Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, sehat apa? Sehat pikirannya. Ini terkadang berpuasa Anda lihat macam sia-sia jadinya. Nah, sia-sia. Nah, seperti itu. Jadi 4 macam ini yang diperhatikan, memelihara penglihatan, memelihara pikiran, memelihara perut nih, daripada makan yang syubhat dan memakan yang haram. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dada? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Pak Ustadz, yang namanya jinah ini kan dulu pun ada memang, tapi tidak separah model sekarang. Di pertanyaan saya, karena termasuk perbuatan dosa besar, dan kalau tidak sempat bertobat itu pasti azabnya sangat berat. Nah, sekarang kalau misalnya sudah tobat, sudah tidak melakukan lagi, lalu kembali kepada fitrah untuk beribadah, itu apakah masih menjadi tanggungan kita setelah kita meninggal nanti? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau secara zahir riwayat kan silahnya apabila sudah bertobat, at-taib minazam kaman lazambalah. Orang yang bertaubat daripada satu dosa maka seperti tidak ada dosa lagi. Artinya mudah-mudahan dihapus memang, kalau memang betul-betul taubat. Ini bahayanya, mohon maaf nih, karena memang hidayah itu datangnya daripada Allah. Sekali dia berzina
itu akan susah melepaskan perbuatan itu sekali berzina. Maka ada mengatakan ulama itu kalau sudah berzina itu pernah kita lakukan akan menjadi penyakit keturunan. Bisa jadi anak kita yang berzina nanti, kalau tidak bisa jadi mungkin ke bawah cucu, atau ke bawah lagi buyut, atau ke bawah lagi intah, apalagi. Artinya tidak mustahil perbuatan itu akan dilakukan lagi oleh keturunan kita. Nah itu bahayanya. Nah, itu bahayanya. Jadi yang jelas kalau memang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, zahir hadis, zahir riwayat kan ya mudah-mudahan at-taib minadzam kaman la dzambalah. Kalau dia betul-betul bertobat kepada Allah, mudah-mudahan dihapus memang dosa itu atau kesalahan itu. Nah, kalau memang dia betul-betul bertobat. Cuma tadi itu dah, sekali bertobat maka tidak akan pernah, bisa jadi tidak akan pernah terlepasnya ada lagi keinginan-keinginan. Adanya keinginan itu sudah membatalkan taubatnya, bisa itu. Karena dalam riwayat kan, meskipun perbuatan yang tidak baik itu tidak bakalan dicatat kecuali dilakukan, tapi itu sudah mengotori hati kita, mengotori hati kita. Ini tidak mustahil satu saat akan melakukan lagi. Itu masalahnya. Nah, jadi ya mudah-mudahanlah setiap mungkin yang dosa pernah kita lakukan betul-betul dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting tadi dengan catatan taubat yang benar. Apa taubat yang benar itu? Menyesali an-nadam, ya kan? Al-iqla, apalagi berhenti daripada melakukannya, bukan saja menyesal, betul-betul berhenti. Iqla namanya tuh mencabut, habis sama sekali udah. Kemudian apa namanya? Mencita-cita untuk tidak mengulanginya lagi. Maka itu akan betul disebut taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Itu ciri diantara taubat yang diterima. Nah, bisa jadi dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sebutkan bahwa zina itu termasuk yang marak dilakukan akhir zaman kan. Nah, apalagi riba di mana-mana. Pernah ada beberapa orang sahabat datang kepada Sayyidatuna Aisyah menanyakan tentang kenapa terjadi gempa atau alam nih kayaknya marah seperti itu. Nah, maka ditanyakan di situ, dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah sebagaimana sabda Rasulullah, di antaranya adalah apa tadi? Zina. Nah, kemudian apalagi? Riba. Nah, itu di antaranya. Nah, itu termasuk dosa-dosa besar. Artinya tidak cukup istighfar saja, harus betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi syaribul khamar, minum khamar. Nah, jadi mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya, kaum muslimin pada umumnya dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.